Halo, kita ketemu lagi di video yang membahas untuk penulisan tugas akhir. Ini adalah video ketiga ya. Sebetulnya ini adalah rangkuman dari kuliah metode penelitian, termasuk juga dari masalah-masalah yang timbul dalam pembimbingan, khususnya dalam penulisan laporan. Ya, jadi laporan ini memegang peranan penting dalam penyelesaian tugas akhir Anda. Laporan harus dibuat dengan sebaik-baiknya, dibuat dengan menghindari kesalahan-kesalahan umum yang akan kita bahas secara singkat mungkin dalam video ini. Oke, kita akan mulai. Yang pertama adalah sistematika penulisan tugas akhir. Ya, langkah pertama dalam penulisan tugas akhir adalah Anda mempunyai dan sudah mengetahui ya, sebaiknya juga mendownload dari website tugas akhir mengenai format terbaru. Karena mungkin untuk format penulisan ya mulai dari cover sampai dengan halaman lampiran itu ada perbedaan. Ini mengacu kepada kebijakan dari program studi melalui koordinator tugas akhir. Ini sebagai contoh saja sistematika penulisan tugas akhir yang terupdate yang saya download mulai dari bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori dan penelitian terdahulu sampai dengan terakhir lampiran ya. Kalau Anda perhatikan, misalkan ada beberapa perbedaan ya sedikit dengan versi yang format terdahulu, ya kita menggunakannya format yang terbaru yang memang sudah dijadikan sebagai sumber resmi dalam penulisan tugas akhir. Ya, jadi Anda harus menghindari kesalahan ini. Jangan sampai Anda menggunakan format lama ya yang sudah tidak digunakan. Baik, eh, bahasan selanjutnya adalah kita akan melihat kesalahan-kesalahan umum yang eh, terjadi dalam penulisan di setiap bab. Jadi kita akan bahas mulai dari bab 1 pendahuluan sampai dengan lampiran. Baik, kita mulai dari bab 1. Sebelum ke bab 1, sekali lagi saya mengingatkan karena ada beberapa mahasiswa yang bahkan setelah mengikuti beberapa bimbingan juga masih ditegur. Ya, kenapa? Karena ternyata meskipun urutan dari penulisan per babnya itu sudah sesuai, tetapi ternyata format detailnya tidak mengikuti yang telah ditetapkan. Ya, kadang-kadang misalkan fontnya itu macam-macam ya. Isi bab 1 itu Times New Roman, tapi pada saat melihat apa itu misalkan daftar isi itu fontnya yang berbeda, mulai dari spasi, ukuran kertas, ya batas atas, kiri, kanan, justify, halaman laporan, penomoran, sampai dengan tabulasi itu tolong diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau saran saya itu adalah sebelum Anda mengetik, formatnya dulu disesuaikan dengan persyaratan ya baru Anda mengetik ya jangan sebaliknya karena menghindari lupa ya tolong juga jangan sampai ada yang menganggap bahwa menyepelekan format ya mungkin analoginya secerdas apapun seorang siswa SMP misalkan atau SMA akan tidak diterima atau disuruh pulang ya dari sekolahnya jika tidak menggunakan seragam. Ya sama juga dengan format ya, format itu harus seragam.
sesuai dengan syarat. Tidak sesuai dengan syarat, tidak akan diterima. Ya, kita mulai dari hal yang sederhana, tapi ternyata juga masih ada beberapa yang melakukan kesalahan, ya. Baik, kita mulai dari bab 1, pendahuluan. Kesalahan yang umum adalah latar belakang terlalu panjang, ya, kadang-kadang bertele-tele, ya, tidak to the point. Latar belakang jangan terlalu panjang, biasanya cukup sampai dengan 3/4 halaman atau paling panjang juga 1,5 halaman, ya. Tetapi dalam penulisannya itu langsung ke pokok masalah penelitian yang akan dibahas. Boleh menggunakan satu atau dua referensi atau daftar pustaka yang akan memperkuat secara umum pentingnya penelitian Anda. Ya, jadi Anda jika bicaranya misalkan bidang penelitiannya adalah sistem informasi, ya awal latar belakang tidak harus dimulai dengan sejarah perkembangan teknologi eh, apa informasi dan komputer, ya langsung saja ke bidang sistem informasi. Selanjutnya adalah identifikasi masalah terlalu banyak. Ya, ada subbab, ya, latar belakang, lalu identifikasi masalah, biasanya diberi nomor, biasanya cukup 1 sampai dengan 2 saja, dimulai dengan umumnya, dimulai dengan kata bagaimana. Ada beberapa tulisan proposal tugas akhir sampai dengan 4 sampai dengan 5 identifikasi masalah, sehingga nanti eh, apa masalah penelitiannya bisa melebar. Ya, usahakan identifikasi masalah juga tidak terlalu berbeda jauh dengan judul yang diambil. Metodologi penelitian sangat penting. Gunakan diagram yang mudah untuk dimengerti. Ya, kadang-kadang urutan yang suka salah. Ya, misalkan melakukan perancangan dulu, baru analisis. Itu kan tidak urutannya terbalik, ya. Biasanya kan perancangan analisis dulu, baru perancangan. Lalu juga di tulisan-tulisan di bab 1 Anda sebagai mahasiswa sudah mengambil kesimpulan, ya. Judulnya perancangan sistem informasi, atau judulnya misalkan pembangunan aplikasi X, atau evaluasi usability. Tapi di bab 1 Anda sudah menuliskan bahwa sumber masalahnya ternyata, nah, ya. Jadi logikanya adalah penelitian itu belum dimulai, kok hasilnya sudah ketahuan. Nanti, ya, ini akan di bab-bab akhir penarikan kesimpulan seperti itu. Baik, bab 2, landasan teori dan penelitian terdahulu, ya. Tolong dilihat lagi bahan kuliah metode penelitian yang khusus mengenai referensi, atau video yang juga pernah saya posting mengenai kuliah bahasannya itu landasan teori. Teori harus berkualitas. Kesalahan yang umum adalah ada referensi dalam daftar pustaka yang tidak digunakan. Alasannya biasanya adalah lupa. Ya, Anda kutip tapi Anda tidak menuliskan acuannya, ya, baik nomor ataupun singkatan dari referensi tersebut. Lalu Anda mengutip seorang peneliti misalkan di bab 1 tapi tidak tercatat di daftar pustaka. Ini sebaliknya dengan yang tadi pertama. Ya, termasuk juga ini sebetulnya sama, ya, ada referensi yang tidak digunakan dalam penelitian. Lalu susunan referensi tidak mengikuti alur penelitian. Maksudnya adalah di bab 2 Anda menyusun itu supaya enak dibaca,
supaya Anda bisa melihat alur dari referensi yang digunakan, supaya nanti Anda mudah membuat peta konsep, ya, diagram sederhana yang akan memperlihatkan dalam mencapai tujuan Anda menyelesaikan penelitian dalam bentuk tugas akhir, referensi apa saja yang digunakan dan apa keterhubungannya. Umumnya, bab 2 untuk landasan teori ini dimulai dari bidang keilmuan. Kalau bidang keilmuannya sistem informasi, ya dimulai dengan teori dan konsep yang Anda gunakan di sistem informasi. Kalau dari rekayasa perangkat lunak, sama juga ya. Anda gunakan konsep-konsep yang ada di RPL, baru ke metode yang Anda gunakan dari RPL, lalu mungkin Anda baru membahas studi kasus, lalu bagaimana Anda menyambungkan antara bidang keilmuan, metode digunakan, dengan misalkan studi kasus tersebut menggunakan jurnal atau penelitian terdahulu. Nah, ini mencakup ke yang terakhir ya. Referensi itu harus cocok. Kesalahannya adalah tidak cocok. Yang banyak tidak cocok itu adalah misalkan referensi yang tidak sesuai dengan keilmuan. Keilmuan kita di bidang teknik informatika misalkan, tetapi referensinya menggunakan yang di luar informatika. Ya, ini memang umumnya seperti itu, tapi juga tidak tertutup kemungkinan ada beberapa penelitian yang membutuhkan referensi dari luar bidang informatika. Ini harus didiskusikan dengan pembimbing terlebih dahulu. Ya. Baik, kita lanjut ke bab 2, skema penelitian. Skema penelitian sebetulnya adalah detail dari metode atau metodologi penelitian. Ya, jadi kesalahan yang umum adalah ada bagian atau tahapan di metodologi penelitian yang tidak atau kurang ditulis, kurang dijabarkan dalam skema penelitian. Termasuk juga salah satunya skema penelitian ini mencantumkan landasan teori. Ya, pastikan yang digunakan di bab 2 terlihat di skema penelitian dan ditulis dengan lengkap nanti di bab daftar pustaka. Itu untuk bab 3. Nah, bab 4 isinya adalah analisis dan perancangan ya. Mungkin kalau bidang RPL, kalau membuat program misalkan, ini menjadi pembangunan aplikasi. Baik. Nah, dalam analisis masalah tidak dilengkapi dengan skema, diagram atau model. Problem apa disebutkan? Ya, kenapa harus ada skema? Kenapa harus ada diagram? Itu untuk mempermudah. Bahkan dalam membuat program pun Anda harus membuat algoritma apa yang digunakan. Dalam membuat basis data, misalkan perintah-perintah query apa yang nanti akan menjadi penting dan akan digunakan dalam pembangunan sistem aplikasi tertentu. Ya. Lalu setelah Anda membuat skema, diagram, misalkan di sistem informasi itu menggunakan data flow diagram, ya. Kalau misalkan di IMK itu menggunakan metodologi tertentu, ya. Misalkan diagram interaksi, ini tidak dilengkapi penjelasan yang cukup. Jadi satu subbab isinya hanya gambar, sudah saja, tidak ada penjelasan. Harus ada. Dan penjelasannya itu harus tidak usah berpanjang-panjang, ya, tapi membuat yang baca itu semakin mengerti maksud dari skema atau diagram tersebut. Lalu analisis perancangan atau tadi kalau di RPL ya pembangunan aplikasi ini tidak mengikuti konsep teori metode yang dicantumkan di bab 2. Ya, contoh misalkan paling sederhana
ya bahwa untuk memodelkan proses dalam sebuah sistem informasi, Anda disebutkan salah satu yang Anda gunakan di bab 2 menggunakan data flow diagram. Tapi ternyata di bab 4 ya itu tidak muncul data flow diagram, tidak muncul yang namanya pemodelan untuk melihat alur kerja, untuk melihat alur dokumen, untuk melihat alur proses. Yang disebutkan di bab 2 tidak digunakan. Ingat ya, tiap bab itu tidak berdiri sendiri-sendiri. Ya, tapi merupakan alur yang membentuk penelitian Anda. Bab 4 ini adalah jantung ya, istilah saya ya, untuk penelitian Anda. Nah, umumnya bab 4 itu ditutup dengan kesimpulan analisis. Minimal ada ya, bukan hanya, tapi ada kesimpulan analisis yang menjadi dasar untuk perancangan. Jadi kalau misalkan rekayasa perangkat lunak, hasil analisisnya biasanya adalah requirement dari sistem aplikasi yang akan dibangun. Yang jelas, yang tidak berubah ya, dan seterusnya. Nah, perancangan ini harus mengacu kepada hasil analisis. Jangan hasil analisisnya menyarankan proses A misalkan yang harus diperbaiki, tetapi perancangan malah fokus ke proses B. Kan itu tidak nyambung. Konsistensi di sini. Ya. Jadi dari bab 2 sampai dengan bab 4 ini ya istilah saya sih benang merahnya itu sudah kelihatan. Jangan menggunakan istilah-istilah yang tidak ada di bab 2. Kalau misalkan di analisis itu Anda membutuhkan atau mau menambahkan daftar pustaka, ya silahkan saja. Tapi sebaiknya disimpan di bab 2. Baik, kita lanjutkan. Bab 5 adalah rekomendasi ya, jadi ada perbaikan sistem ya, lalu pemanfaatan aplikasi ya. Kembali saya ingatkan bahwa harus nyambung. Rekomendasi tidak sesuai dengan hasil analisis dan perancangan, berarti ini salah. Ya, rekomendasi terlalu umum. Bisa terlalu umum, biasanya kalau terlalu umum ujung-ujungnya adalah tidak jelas. Ya, sebetulnya buat apa ini? Anda harus fokus. Mana yang mau diperbaiki? Mana yang mau proses bisnisnya dibantu oleh aplikasi tertentu? Dan selanjutnya adalah rekomendasi itu tidak memperhitungkan dampak. Salah satu faktor yang harus Anda perhatikan dalam sebuah penelitian adalah manfaat penelitian. Jangan sampai nanti penelitian Anda menghasilkan dampak yang tidak baik. Ini saya selalu mengistilahkannya sebagai di sini Anda bisa menuliskan sebaiknya dampak positif yang dihasilkan dari penelitian Anda. Bab 6 penutup, isinya biasanya adalah kesimpulan dan saran. Kesalahan umum biasanya di paragraf pertama kesimpulan, yaitu kesimpulan tidak menyebutkan apakah penelitian ini berhasil, apakah penelitian ini sudah selesai atau tidak. Ya, karena ada dua macam ya penelitian, ada yang berhasil, ada yang gagal, ada yang selesai dan ada yang tidak selesai. Ini tentu saja Anda harus diskusikan dengan pembimbing ya. Apakah mungkin nanti masalahnya itu akan diperlebar, apakah masalahnya itu akan lebih fokus pada satu bagian saja. Nah, itu
yang dianggap penelitiannya sudah diselesaikan. Yang kedua adalah kesimpulan tidak menjawab identifikasi masalah. Ingat, di bab 1 Anda menuliskan identifikasi masalah. Jawabannya baru muncul di kesimpulan. Ya, di identifikasi masalah Anda memulai dengan misalkan kata bagaimana, di kesimpulan Anda menutupnya dengan hasilnya dari analisis dan perancangan itu bagaimana. Untuk saran ini apa, kadang-kadang tidak ada saran untuk pengembangan penelitian. Misalkan metode yang Anda gunakan itu terdiri dari A, B, C, dan D. Sementara yang Anda lakukan karena berbagai hal termasuk misalkan saran dari pembimbing, waktu penelitian, yang Anda lakukan hanya A, B, dan C saja. D belum. Tapi Anda sudah dianggap menyelesaikan penelitian. Nah, di saran Anda boleh menyarankan untuk penelitian itu dilanjutkan melaksanakan bagian yang D misalkan. Ya, ingat nanti adik-adik angkatan akan membaca, melihat laporan Anda, mencari ide untuk melanjutkan penelitian tertentu. Nah, di sana Anda tuliskan di bagian saran. Baik, untuk daftar pustaka yang paling banyak atau paling sering salah itu adalah penulisan format. Ya, antara urutan apakah tahun dulu, apakah judul eh, jurnal atau buku dulu. Nah, tolong diperhatikan dengan baik. Ya, bagaimana menulis apa terbitan dari jurnal tertentu, ya. Bagaimana jika ditulis judulnya dalam bahasa Inggris? Ya, ingat kalau bahasa asing itu menggunakan huruf font italic. Ada beberapa yang juga menuliskan daftar pustakanya dari website tapi link judul lalu linknya. Ya, ingat dari website itu biasanya juga jurnal. Harus jelas siapa penulisnya, jurnal apa, atau kalau apa dari web ya cukup ditulis alamat singkat webnya, judul, kapan ditulis, ya dan seterusnya itu harus lengkap. Dan selanjutnya adalah biasanya kesalahan yang umum adalah tidak berurutan. Umumnya adalah ascending, ya, dimulai dari A, sudah A, B, C, dan seterusnya. Baik, kadang-kadang bagian lampiran ini suka apa? Tidak difikirkan di awal-awal, ya, tetapi ini juga cukup penting sebagai bukti bahwa Anda sudah eh, mendapat izin, sudah melakukan kegiatan resmi penelitian di Prodi Teknik Informatika. Wajib jika Anda mengambil studi kasus di tempat tertentu, bahkan di lingkungan perguruan tinggi kita sendiri, itu harus ada surat resmi untuk survei, untuk melakukan wawancara atau pengumpulan data. Ya, ini bisa Anda urus ke tata usaha. Ya, harus ada tanda tangan dari ketua prodi. Ya, wajib ya. Saya melakukan penelitian di institusi saya sendiri untuk misalkan menyelesaikan sekolah, ya tetap saja harus ada surat resmi. Yang kedua adalah jika Anda melakukan penelitian di studi kasus atau objek atau organisasi instansi tertentu, ya Anda juga harus punya izin dari mereka. Izin resmi, karena ini adalah kegiatan resmi. Jangan sampai Anda melakukan wawancara tidak ada izin yang bersifat resmi, karena misalkan itu adalah saudara atau teman atau ya kenalan, ya tetap harus ada. Itu sebaiknya diurus di awal penelitian. Baik, melihat kondisi sekarang juga sebaiknya ya, bahkan kalau Anda melakukan wawancara online
atau menggunakan email. Ingat, Anda melakukan penelitian mewakili program studi teknik informatika. Selanjutnya adalah wawancara survei. Jika memang di metodologi penelitiannya itu ada wawancara atau survei, bukti-buktinya harus dicantumkan. Ya, kalau perlu dicatat ulang atau mungkin catatan-catatannya cukup di scan saja. Ada tanda tangan dari siapa yang diwawancarai untuk memastikan bahwa data atau informasi yang Anda kumpulkan itu adalah benar. Termasuk juga misalkan contoh. Kalau Anda melakukan questionnaire harus ada contohnya, lalu pengumpulan data mentahnya seperti apa. Dilampirkan. Jika membuat program, listing programnya harus ada. Nah, kadang-kadang juga listing program ini tidak disertai dengan komentar-komentar yang membantu orang untuk memahami aplikasi. Harus ada. Oke. Kalau perlu mungkin nanti disampaikan juga dalam lampiran foto-foto survei. Ya, kalau memang wawancaranya dilaksanakan secara online, ya gambar dari meeting online-nya misalkan bisa di-capture, ditampilkan ini sebagai pendukung. Jangan sampai di judul Anda studi kasus perusahaan X misalkan, tapi Anda tidak pernah berkunjung sama sekali ke perusahaan X, cuma mengambil bahan-bahan yang tersebar saja di internet. Itu bukan penelitian yang bertanggung jawab, bukan penelitian yang ilmiah. Oke, baik. Itu adalah kesalahan-kesalahan umum yang banyak terjadi dan berulang selama pembimbingan tugas akhir. Saya harap Anda bisa mempelajarinya, bisa lihat kembali bahan-bahannya di blog saya, lalu coba memperbaiki laporan tugas akhir. Untuk yang baru mulai mengajukan proposal, saya harap ini bisa menjadi masukan ya, hal-hal yang sebelum Anda melakukan kesalahan, Anda bisa diskusikan dulu dengan pembimbing, dengan teman-teman seangkatan yang juga mengambil tugas akhir ya, sehingga saya harap penyelesaian tugas akhir Anda bisa lebih efisien, waktunya juga lebih cepat. Oke, cukup untuk video kali ini. Terima kasih.